Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wasyukra lillah wa inna salata wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin, pendengar yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis, seorang ulama, pernah menyampaikan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Ketika itu beliau di suatu malam tak bisa nyenyak tidur. Dia ingin melaksanakan perjalanan, ingin pergi ke satu kota namanya Basrah, di sebuah kota di kota Irak. Nah, ketika itu dia berpikir tidak ada yang mengundang dia pengajian, saudara juga dia tidak punya di sana, tapi dia ingin sekali pergi ke sana. Nah, tanpa berpikir panjang, esoknya dia langsung berangkat dengan bekal seadanya. Dia pergi pelan-pelan dan akhirnya sampai ke kota Basrah pas di waktu sholat Isya. Di saat itu Imam Ahmad bin Hanbal ikut sholat berjamaah di sebuah masjid di kota Basrah. Selesai sholat jamaah, para jamaah ketika itu langsung bergerak pulang dan tinggallah Imam Ahmad bin Hanbal sendirian di sana. Sayangnya ketika itu tidak ada seorang pun yang kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, karena kewaraan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang tahu kalau yang sholat berjamaah di situ ada seorang ulama yang dirindu-rindukan oleh seluruh manusia ketika itu, oleh seluruh umat. Nah, sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan masjid itu sebagai tempat istirahat. Dia golek-golek sebentar, tiba-tiba seorang penjaga masjid datang kepada Imam Ahmad. Dia menyebutkan, "Wahai Syekh, ini adalah masjid, bukan tempat tidur. Kalau Anda mau tidur silahkan keluar." Imam Ahmad bin Hanbal tanpa memperkenalkan diri dia siapa, dia langsung keluar. Dan dia pun tidur di teras masjid. Nah, begitu dia golek di teras masjid, pemuda penjaga masjid kembali datang. "Wahai Syekh, ini masjid, bukan tempat tidur. Silahkan Anda mau tidur, cari penginapan. Di masjid tak boleh, di dalam tak boleh, di luar juga tak boleh." Mendengar itu ada seorang tukang roti yang punya toko roti di samping masjid. Melihat kejadian itu, karena ini kejadian yang sangat luar biasa, Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan, "Saya merasakan dorongan tangannya." Itu berarti Imam Ahmad didorong untuk keluar dari masjid. Nah, melihat itu, tukang roti bilang, "Wahai Syekh, silahkan singgah ke toko saya. Silahkan istirahat di toko roti saya. Toko saya memang kecil, tapi untuk tempat istirahat satu orang bisa." Nah, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung datang dan masuk ke toko roti itu. Nah, di toko roti itu Imam Ahmad sambil duduk mau istirahat, tapi tak bisa istirahat karena melihat keunikan yang terjadi di dalam toko roti itu. Apa itu? Tukang buat roti itu atau toko roti itu, apapun kegiatannya, lisannya terus beristighfar. Ketika mengadon roti, mulutnya beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika mecah telur, astagfirullah. Ketika menuang air, yang keluar hanyalah astagfirullah, astagfirullah. Nah, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, dia tidak pernah jeda dari istighfarnya kecuali hanya untuk menjawab pertanyaanku. Selesai menjawab pertanyaanku, dia lanjut lagi istighfar. Jadi saya penasaran, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai tukang roti, sudah berapa lama Anda beristighfar?" Tukang roti menjawab, "Saya buka toko roti ini 23 tahun yang lalu. Dan saya mulai beristighfar sejak 23 tahun yang lalu." Imam Ahmad makin penasaran, "Apa yang engkau dapatkan dari istighfarmu?" Kata tukang roti, "Wahai Syekh, semua kebutuhanku dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua permintaanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarku. Imam Ahmad bin Hanbal kembali bertanya, wahai tukang roti, ada nggak pertanyaanmu yang belum Allah kabulkan? Tukang roti menjawab, ada wahai Syekh. Apa itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tukang roti menjawab, wahai Syekh, dari dulu saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kami di sini jika ada permasalahan tentang syariat, kami tulis dan kami kirim satu utusan pergi ke Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin jadi utusan itu biar bisa bersua dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi saya tidak bisa. Saya belum punya kesempatan untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya berdoa, ya Allah, aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tolong pertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya itu doa saya, Syekh, yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, wahai tukang roti, istighfarmu mengantarkanku ke depan. Akulah Imam Ahmad yang engkau doakan. Di saat itu tukang roti menangis, Masya Allah, akhirnya bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang selama ini dia pinta-pintakan. Pendengar yang budiman, ada satu amalan yang mungkin kita luput di bulan Ramadan ini. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Terlebih lagi di saat bulan Ramadan, setiap umat muslim bangun di waktu sahur untuk melakukan makan sahur. Banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktu sahur ini untuk hanya sekedar bersantai-santai. Namun padahal di waktu sahur itu adalah waktu yang terbaik untuk beristighfar. Oleh karenanya, mulai hari ini, mulai Ramadan ini, mari kita laksanakan beristighfar, mari kita manfaatkan waktu sahur untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.